Ketika itu anak perempuan diambil dari orang tuanya dan sang suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu beralih. Dan di sini para wanita juga harus tahu surga dan nerakamu itu suamimu. Maka suami punya kewajiban full terhadap istrinya, memberikan nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap seorang istri yang mempunyai suami dengan kondisi ekonomi pas-pasan? Bahkan untuk saat ini sedang bermasalah secara finansial. Tapi suami masih tetap menafkahi ibunya. Padahal si ibu masih punya suami. Ayah tiri suami saya yang masih bekerja. Nafkah suami untuk siapa? Khawatir suami saya yang berniat berbakti malah menzalimin anak istri. Untuk nafkah yang lebih diutamakan istri apa ibu? Kenapa? Apa yang mau jawab? Kasih mic-nya. Kenapa? Nah, karena kewajiban. Ya berbakti kan kewajiban juga. Kenapa kok istri dulu? Pertanyaan kenapa kok istri dulu? Sama berbakti kewajiban. Karena dalam Islam jika seorang wanita telah menjadi seorang istri, tanggung jawabnya lepas 100% menjadi tanggung jawab seorang suami. Barakallahu fiik. Betul. Iya. Jadi ketika seorang laki-laki mengambil itu anak perempuan, dan ini jamaah mungkin sekarang ada yang belum jadi ibu, atau mungkin ada yang sudah menjadi mertua, dia punya menantu. Ketika itu anak perempuan diambil dari orang tuanya dan sang suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu beralih. Dan di sini para wanita juga harus tahu surga dan nerakamu itu suamimu. Maka suami punya kewajiban full terhadap istrinya, memberikan nafkah. Kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua itu wajib bagi anak kalau orang tuanya nggak mampu. Setelah sang anak menyelesaikan kewajibannya kepada istrinya. Ini nafkah ya. Maka kalau bicara nafkah itu ya masalah kebutuhan, bukan kemauan. Ketika sang suami sudah memberikan kepada istrinya sandang, pangan, papan. Sang suami punya rizki, dia belikan mobil buat orang tuanya. Istrinya nggak dibelikan mobil. Zalim nggak suaminya? Kenapa nggak? Karena nafkahnya udah dikasih. Jadi kewajibannya sudah. Semua kebutuhan istri dia penuhin. Tapi kalau kesenangan suami lebih mendahulukan ibunya, nggak apa-apa. Dia punya rezeki, dia beli gelang emas, dia berikan ke ibunya dulu, Ummah ini. Apakah sang suami mendolimin istrinya? Tidak. Karena perhiasan itu bukan termasuk nafkah wajib ya. Seperti itu. Kecuali suaminya kepingin istrinya cantik, ya sudah, belikan gitu loh yang dibutuhkan sama dia. Cuma kalau tadi disebutkan, kadangkala suami ini lupa. Dia berpikir, aku harus berbakti sama orang tua. Iya, engkau wajib berbakti sama orang tua, tapi engkau wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ini sepakat ya, semua madhab kalau bicara mana yang lebih diutamakan, nafkah buat istri atau nafkah buat orang tua. Nafkah ya, artinya sang suami hanya punya buat dimakan, maka istri dan anak-anak. Ketika dia nggak mampu, anak nggak mampu, ya udah engkau cerai. Itu anaknya orang. Atau sang istri boleh minta cerai sama suaminya, tapi sabarlah. Kemudian nasihat anak buat istri-istri yang suaminya susah secara ekonomi, ketahuilah pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Pintu rezeki itu yang pertama adalah tawakal. Kita itu banyak bergantung sama pekerjaan. Oh, coba kerja di sana, coba ngelamar sini, coba ngelamar sama Allah Azza wa Jalla.
Duduk istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tawakal yang pertama, menyerahkan semuanya kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istri bantu suami. Bang, engkau kerja di luar, aku bantu dari rumah. Kebanyakan orang kalau berpikir bantu dari rumah apa? Bikin kue, jualan. Enggak, aku bantu di rumah, bang. Dengan apa? Aku akan duduk istighfar dari pagi sampai zuhur, sampai kau pulang. Itu membantu suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampun sama Allah. Apa yang akan terjadi? Allah akan kirimkan air hujan yang bermanfaat. Allah akan banyakin harta dan anak-anak kalian. Allah akan bikinkan taman-taman yang indah, sungai-sungai buat kalian. Subhanallah. Maka bantu suamimu dengan bertawakal, dengan beristighfar, baca Quran. Walaupun suamimu mungkin bawa sedikit, tapi Allah berikan keberkahan. Dan buat sang istri, jangan ngeliat kepada suami tetangga. Enak tadi bojone fulan. Ndak enak. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput sendiri.